Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Ratna di acara kesayangan kita, Tori, Today Story. Hari ini Kak Ratna akan menceritakan seorang anak di dalam cermin. Gimana ya ceritanya kira-kira? Ayo kita dengarkan sama-sama. Roni mempunyai sifat yang aneh. Kalau teman-temannya datang ke rumahnya, Roni tidak pernah membiarkan mereka bermain-main dengan mainannya. Aneh benar kau ini, Roni, ucap ibu Roni pada suatu hari. Bukankah kau ingin bermain-main dengan mainan Harry kalau kau kebetulan sedang bermain di rumahnya? Juga kalau kau sedang di rumah Angela, kau pasti ingin meminjam balok susunya, bukan? Mengapa kau tidak memperbolehkan teman-temanmu bermain dengan mainanmu? Sahut Roni. Aku tak senang jika mainanku dipinjam anak lain. Mudah-mudahan kau ketemu dengan anak seperti kau. Anak yang tidak mau meminjamkan mainannya kepadamu, ujar ibu Roni. Kalau tidak begitu, kau tak akan tahu betapa buruknya sifatmu itu. Kita harus mau membagi apa yang kita miliki bila keadaan memungkinkan. Ada satu hal yang paling digemari Roni. Ia sangat suka bercermin. Di kamar ibunya ada sebuah cermin berukuran sangat besar. Tingginya sama dengan tinggi ruangan. Roni senang sekali berdiri di depannya sambil mengamat-amati segala sesuatu yang terpantul di situ. Bukan dirinya sendiri yang diamat-amati Roni, tetapi kamar lain di balik cermin itu. Kamar itu mirip benar dengan kamar ibunya. Meja rias, tempat tidur, jendela, dan pintunya sama persis. Sama dengan yang terdapat di kamar ibunya. Kalau pintu kamar itu dibuka, Roni melihat ada kamar anak-anak yang mirip dengan kamarnya sendiri. Tapi walaupun kelihatan mirip, rasanya sedikit berbeda. Betapa Roni ingin melihat kamar anak-anak yang nampak sedikit di cermin itu. Pada suatu hari, Roni sedang tidur dan dia bermimpi. Ketika Roni bersandar pada cermin kesayangannya, tiba-tiba cermin itu seperti terbuka dan Roni jatuh ke belakangnya. Roni sangat terkejut. Cepat-cepat dia berdiri sambil tertawa gembira. Nah, sekarang aku bisa melihat kamar anak-anak yang sering kulihat di belakang cermin, ujarnya sambil berlari ke pintu menuju kamar anak-anak yang terlihat di cermin itu. Roni sudah berada di balik cermin sekarang. Hatinya berdebar-debar, menanti apa yang akan dilihatnya di kamar anak-anak itu. Ternyata kamar itu persis dengan kamarnya Roni sendiri. Di situ ada sebuah lemari penuh berisi mainan. Ada sebuah kuda goyang dan ada juga sekotak balok susun. Di atas kursi ada monyet-monyetan sedang duduk. Monyet itu mirip benar dengan monyet-monyetannya. Sedang di atas bangku duduk sebuah boneka beruang. Tetapi meskipun sangat mirip dengan mainannya, kelihatannya mainan-mainan yang berada di situ agak berbeda. Roni ingin mencoba kuda goyangnya. Sama cepatkah gerakannya dengan kepunyaannya? Roni beranjak hendak naik ke punggung kuda itu. Tetapi tiba-tiba seorang anak berlari-lari masuk.
Anak itu berwajah mirip sekali dengan Roni. Mereka betul-betul seperti anak kembar. Hei, sedang apa kau di kamarku? Seru anak itu. Pergi, jangan naiki kursi goyangku. Oh, kukira ini kudaku. Sahut Roni. Hatinya jengkel pada anak yang pelit itu. Apa salahnya sih kalau aku mencoba naik kudamu sekali saja? Itu bukan kudamu, itu kudaku. Seru anak yang mirip Roni tadi itu sambil menyeret Roni turun dari punggung kudanya. Aku tak mau kudaku ditunggangi orang lain. Pergi kau. Betapa jahatnya anak ini, pikir Roni. Ia tinggalkan kuda goyang tadi dan pergi mendekati lemari mainan. Tampak olehnya ada sebuah mainan kereta api yang memiliki mesin putar di situ. Mirip dengan kepunyaannya. Roni ingin mencoba apakah mainan kereta api yang ini bisa berjalan mengelilingi kamar seperti kepunyaannya. Lalu diputarnya kuncinya. Tapi anak tadi merebutnya. Jangan bermain dengan mainan kereta apiku. Sudah kukatakan, aku tak senang mainanku dipakai oleh orang lain. Apa salahnya sih kalau ku pinjam sebentar? Kata Roni marah. Sikapmu sama sekali tidak sopan. Aku takkan merusakkan mainanmu. Kemudian Roni memegang boneka beruang dan menggendongnya. Ah, betapa mirip dengan boneka beruangnya sendiri. Lehernya pun berpita biru lusuh, sama seperti boneka beruangnya. Tetapi anak yang mirip Roni itu tidak suka melihat Roni membelai-belai boneka beruangnya. Ditariknya boneka itu. Boneka beruangku tak suka digendong orang lain, katanya. Berikan dia kepadaku. Oh, kau benar-benar lucu. Roni berkata sambil mempertahankan boneka beruang yang sedang dipegangnya dari rebutan anak tadi. Aku ingin menggendongnya. Jangan! Cegah anak tadi sambil menarik Berikan boneka kepadaku. beruangnya dari tangan Roni dengan sekuat-kuatnya. Terdengar suara barang sobek. Ternyata salah satu kaki boneka beruang itu lepas. Melihat hal ini, anak yang mirip dengan Roni itu menjadi marah dan menghentak-hentakan kakinya seperti yang biasa dilakukan Roni. Hah, lihatlah, dasar kau anak nakal. Kau lepaskan kaki boneka beruangku. Bukan aku yang melepaskannya, tapi kau sendiri. Seru Roni. Hatinya sedih melihat boneka beruang yang kakinya tinggal satu itu. Baiklah, gendonglah boneka beruang itu. Kalau memang itu maumu, aku akan melihat-lihat buku. Siapa tahu kamu mempunyai buku yang belum kumiliki di rumah. Roni meraih sebuah buku bergambar. Tetapi anak yang mirip Roni tadi dengan segera merebutnya. Sehingga 2 lembar halaman buku itu terlepas. Jangan lihat bukuku. Ah, gara-gara kau 2 halaman bukuku terlepas. Roni marah sekali. Dipukulnya anak laki-laki itu. Dasar, kau nakal Sama sekali. marahnya, anak itu mengambil tongkat dan berlari mengejar Roni. Awas kau. Roni ketakutan dan segera berlari menjauhinya. Ia berlari keluar menuju ke kamar yang menyerupai kamar ibunya. Awas kau, Anak yang akan mirip dengan kulaporkan Roni kepada tadi ibuku. masih mengejarnya dengan membawa tongkat sambil berteriak-teriak dengan marahnya. Hei, akan kupukul kau. Roni segera berlari ke cermin yang berkilau-kilauan di dinding. Ah, betapa inginnya dia menerobos cermin itu supaya cepat jauh dari anak yang pelit, egois, dan pemarah itu. Roni melompat ke arah cermin dan tiba-tiba saja Roni terbangun dari tidurnya dan mendapati dirinya berada di kamar ibunya sendirian. Nah, tepat pada saat itu, Ibu Roni masuk ke kamarnya.
dan melihat Roni mengacungkan tinjunya kepada anak laki-laki yang nampaknya berada di balik cermin. Sambil mengacungkan tinjunya, Roni berteriak-teriak marah. Roni, mengapa kau berteriak-teriak begitu? Tidak tahukah kau bahwa anak yang kau marahi di cermin itu tak lain adalah dirimu sendiri? Ucap ibunya. Dia bukan aku. Sahut Roni. Dia jahat dan pelit. Aku mengunjungi kamarnya melewati cermin ini, Bu. Tapi dia tidak memperbolehkanku memegang mainannya sama sekali. Naik kuda-kudaannya pun aku tak boleh. Kalau begitu, dia persis sekali dengan dirimu, kata ibunya. Ketika mainan kereta apinya aku pegang, ia marah-marah dan merebutnya. Begitu juga ketika aku melihat-lihat bukunya dan menggendong boneka beruangnya. Tambah Roni. Ya, persis sekali dengan dirimu, kata ibunya. Bukankah ibu pernah mengatakan, semoga kau bertemu dengan orang yang sifatnya seperti kau, Roni? Nah, sekarang kau tahu betapa jeleknya sifatmu. Kau bermimpi bertemu dengan dirimu sendiri di cermin itu. Sukakah kau padanya? Dia sama sekali tak mau meminjamkan barang yang dimilikinya. Kau pun begitu kalau teman-temanmu datang ke sini, kata ibu Roni. Jangan menangis, Roni. Yang kau alami barusan hanyalah sebuah mimpi, Nak. Jadi gimana nih menurut adik-adik? Apakah kira-kira sejak saat itu Roni akan meminjamkan mainannya kepada teman-temannya yang datang ke rumahnya? Seru ya ceritanya adik-adik? Nah, sampai di sini dulu ya cerita Tori kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Kembali hari ini bersama Kak Liliati. Ayo kita awali dengan doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat yang Kau limpahkan atas setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh bertumbuh dalam diri kami, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menerima benih firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sikap Roni dalam Tori hari ini adalah sikap yang tidak baik. Sikap Roni itu menjengkelkan ya. Dia egois dan mau menang sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya tidak mau meneladani sikap Roni ini ya. Apa ya yang dikatakan oleh firman Tuhan? Seperti apa ya sikap yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita anak-anaknya? Ayo kita mau baca dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari firman Tuhan ini jelas ya adik-adik, Tuhan memerintahkan kepada kita
untuk bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Sikap ramah itu bukan cuma sekedar suka memberi senyum. Kalau kita suka memberi senyum, tapi tidak suka berbagi, kita egois, mau menang sendiri, ya tidak bisa disebut dengan ramah kan kalau begitu. Ramah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sikap yang baik. Sikap yang baik dalam bertindak maupun berbicara. Anak yang ramah akan disukai oleh banyak orang karena dia suka menolong, dia suka berbagi, dan tidak sombong. Sikap dan perkataannya juga sopan. Selanjutnya, kita juga diperintahkan untuk hidup dengan penuh kasih mesra. Artinya, kita saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita juga harus saling mengampuni. Kita mengikuti teladan Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Sekarang kita mau melihat contoh bagaimana sikap kumpulan orang-orang percaya di zamannya rasul-rasul. Kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adik-adik, ternyata orang-orang percaya di zaman rasul-rasul, mereka sudah bersikap seperti ayat dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 tadi ya. Mereka ramah, penuh kasih mesra seorang terhadap yang lain. Dan pastilah mereka juga saling mengampuni. Mereka saling menolong. Yang punya kelebihan memberi kepada yang kekurangan. Tidak ada yang egois. Termasuk juga seseorang yang bernama Yusuf, yang disebut juga Barnabas. Dia menjual ladang miliknya dan membawa uangnya di kaki rasul-rasul, di mana nantinya uangnya ini akan dipergunakan, dipakai, diberikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya. Jadi di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Mereka semua bersukacita dan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Selain berbagi uang, rasul-rasul ini juga membagikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin saat ini kalian belum mempunyai uang yang cukup untuk dibagikan. Kalian bisa memberi atau berbagi
dari apa yang kalian punya. Selain itu, seperti halnya rasul-rasul yang membagikan tentang kebangkitan Yesus Kristus, kita juga bisa berbagi, mengenalkan Yesus Kristus kepada yang lain. Kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita, supaya lebih banyak lagi orang yang mengenal Kristus, yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, tentu saja ya, ada yang harus kalian perhatikan nih, ketika adik-adik mau menolong orang asing, orang yang kalian belum kenal sebelumnya. Adik-adik harus memberitahu kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitar adik-adik yang kalian kenal. Bisa memberitahu papa mama, guru, atau kakek nenek. Kalian harus meminta izin dan memberitahu lebih dahulu. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni satu dengan yang lain, seperti Kristus yang telah lakukan atas kita. Dia mengasihi kita dan Dia mengampuni kita. Ayo, kita mau menghampiri Tuhan. Kita tutup hari ini dalam doa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa sebagai anak-anak-Mu, Engkau perintahkan untuk bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengasihi dan mengampuni kami. Kami percaya Roh Kudus, penolong yang Engkau utus untuk kami, akan memberikan kami kemampuan untuk menjalankan setiap perintah dan firman-Mu. Dan kami juga memohonkan penyertaan-Mu senantiasa atas setiap kami, supaya kami boleh dituntun, ditegur, dan dibimbing, sehingga kami dari hari ke hari boleh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Ingat ya, untuk berlaku ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.